Oke, di sini saya Edi Saputra dan teman saya Ria akan melakukan analisis SWOT pada contoh kasus, yaitu dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kasus pertama, kekuatan. Masyarakat mendukung terhadap sekolah. Sekolah ini memiliki lahan seluas 2 hektar. Sekolah ini terus berusaha meningkatkan kualitas terkait dengan 8 standar nasional pendidikan SNP yang diberlakukan oleh pemerintah. Pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran pernah disosialisasikan. Kepala SD Terpadu 01 dikenal mempunyai kepribadian yang baik. Program sekolah selalu mendapat dukungan positif dari komite sekolah. Sarana yang dimiliki sekolah cukup memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Guru mempunyai semangat dan disiplin yang tinggi. Dana BOS sudah terkelola dengan baik. Sekolah memiliki nilai akreditasi B. Kelemahan kasus pertama. Tetapi rata-rata siswa belum menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif. Guru masih jarang menggunakan lembar pengamatan untuk memantau proses pembelajaran. Walaupun sudah diprogramkan remedial dan pengayaan belum berjalan dengan baik. Kegiatan yang melibatkan kerjasama antar guru dan karyawan jarang terjadi. Guru jarang mengembalikan hasil pekerjaan siswa. Menentukan KKM tidak berdasarkan ketentuan. Peluang kasus pertama. Sekolah ini memiliki lahan seluas 2 hektar. Sekolah ini terus berusaha meningkatkan kualitas terkait dengan 8 standar nasional pendidikan SNP yang diberlakukan oleh pemerintah. Ancaman kasus pertama. Adanya lembaga swadaya masyarakat LSM yang mengancam sekolah. Penentuan KKM tidak berdasarkan ketentuan. Kasus kedua. Kekuatan. Sekolah ini memiliki fasilitas sarana prasarana cukup lengkap pada jamnya. Pada tahun pelajaran 2017-2018, SD ini sudah melaksanakan kurikulum 2013 dan telah menyusun perangkat pembelajaran oleh seluruh guru. Kepala sekolah sering mengikuti pertemuan kepala sekolah dan diklat kepala sekolah yang dilaksanakan oleh dinas setempat. Dukungan komite sekolah cukup baik. Kelemahan kasus kedua. Guru yang masih mengajar dengan metode konvensional belum mengikuti perkembangan zaman dengan belajar dari berbagai sumber dan belum memanfaatkan informasi, hasil penilaian, dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru belum menggunakan teknologi dan kurang menguasai perkembangan berbagai teori belajar. Sebagian besar orang tua peserta didik sebagai buruh tani yang berpenghasilan rendah. Peluang kasus kedua. Kepala sekolah sering mengikuti pertemuan kepala sekolah dan diklat kepala sekolah yang dilaksanakan oleh dinas setempat. Ancaman kasus kedua. Guru masih diskriminatif terhadap peserta didik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ria Purnama. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan analisis SWOT pada kasus yang telah dibacakan oleh teman saya, yaitu Edi Saputra. Adapun kasus yang ketiga, yaitu kekuatannya, kepala sekolah SD Sukamekar memiliki kompetensi yang sangat baik. Di SD Sukamekar juga memiliki lahan yang luas. Tempatnya pun strategis dan mudah diakses, yaitu di pinggir kota. Adapun sekolahannya memiliki banyak pepohonan yang tumbuh di halaman sekolah dan juga taman yang terletak di depan kelas masing-masing, sehingga membuat sekolahan menjadi terlihat segar dan nyaman.
Adapun kelemahan dari SD Sukamekar yaitu karena terletak di pinggir jalan, maka sering terjadi kecelakaan. Adapun juga pembelajaran IPA terpadu di sekolah hanya teori karena alat praktikum kurang dan banyak yang rusak. Adapun koleksi buku dan buku pelajaran dan bacaan lainnya yang tersedia di perpustakaan masih kurang. Beberapa kelas juga masih belum memiliki kerangkaian listrik atau belum ada aliran listrik. Adapun peluang dari SD Mekar yaitu yang pertama karena sekolahan tidak jauh dari perusahaan badan usaha milik negara. Jadi banyak anak karyawan yang dimasukkan orang tuanya ke sana agar lebih dekat saat mengantar dan juga menjemputnya. Adapun kepala sekolahnya memiliki kompetensi yang sangat baik. Jadi sekolah tersebut sering mengikuti lomba-lomba. Adapun ancaman dari SD Sukamekar yaitu karena guru di SD tersebut didomisili oleh guru honorer dan media yang digunakan guru dalam pembelajaran masih kurang, maka sejak tahun 2015 masih sedikit menyusun RKS atau RKAS masih mempertimbangkan skala prioritasnya. Adapun kasus kelima yaitu di mana kekuatan dari SD Langit Biru berada di pusat kota dengan lahan yang cukup luas. Lingkungan sekolahnya pun terawat dengan baik sehingga terlihat bersih. Adapun kekurangan dari SD Langit Biru yaitu yang pertama, pembelajaran guru masih kurang baik dalam penguasaan metode maupun pengelolaan kelas dan perlu ditingkatkan lagi. Yang kedua, guru kurang menggunakan media pembelajaran sehingga pembelajaran guru masih rendah. Adapun peluang dari SD Langit Biru yaitu masyarakat dan yayasan mendukung kebijakan sekolah. Sebagian besar orang tua siswa berpenghasilan menengah, jadi sekolah swasta ini selalu mendapat adiwiyata nasional dan hibah lainnya. Dan yang ketiga, kepala sekolah yang memiliki kekuatan yang untuk bertekad untuk memajukan prestasi ke sekolah dengan merencanakan supervisi akademik secara rutin. Adapun ancaman yang diperoleh dari SD Langit Biru yang pertama karena kemampuan guru menyampaikan persepsinya rendah sehingga pemahaman tentang penilaian proses kurang pada ranah sikap dan juga keterampilan. Selanjutnya pada kasus kelima yaitu adapun kekuatan dari SD Tangkinah yaitu terletak di tengah kota sehingga tempatnya strategis dan aksesnya pun mudah. Yang kedua, sudah menerapkan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, ada salah satu guru yang berprestasi di tingkat provinsi. Yang keempat, sarana teknologi informasi komunikasi cukup memadai sehingga mendukung kelancaran proses pembelajaran di kelas. Adapun kelemahan yang dimiliki oleh SD Tangkinah, yaitu yang pertama, ada sebagian guru yang belum menguasai teknologi informasi komunikasi. Yang kedua, sebagian besar tenaga kependidikan masih guru honorer yang kurang menguasai pekerjaan. Yang ketiga, gaji guru dan tenaga kependidikan masih ditangani oleh seorang bendahara yang hanya lulusan sekolah menengah pertama. Banyaknya kegiatan administrasi yang tidak bisa ditangani oleh tenaga kependidikan. Yang keempat yaitu ada peluang dari SD Tangkinah. Ada sebagian guru yang belum menguasai teknologi informasi komunikasi. Yang kedua, sebagian besar
tenaga kependidikan masih guru honorer yang kurang menguasai pekerjaan. Yang ketiga, gaji guru dan tenaga kependidikan masih ditangani oleh seorang bendahara yang hanya lulusan sekolah menengah pertama. Banyaknya kegiatan administrasi yang tidak bisa ditangani oleh tenaga kependidikan. Yang keempat yaitu ada peluang dari SD Tangkinah, yaitu di mana masyarakat mendukung program sekolah dengan baik. Yang kedua, animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SD tersebut cukup tinggi. Adapun ancaman dari SD Tangkinah yaitu yang pertama, bupati atau wali kota melarang menarik uang iuran atau sumbangan apapun dari orang tua, sehingga sumber dana sekolah berasal dari dana BOS dan komite sekolah. Adapun kepala TU juga tidak bisa bekerja sesuai dengan tofoksinya, sehingga guru dirangkap bekerja sebagai administrasi, khususnya yang berhubungan dengan teknologi informasi dan untuk urusan kepegawaian. Demikian penyampaian hasil SWOT yang telah kami sampaikan dari saya Ria Purnama dan teman saya dari Edi Saputra. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.